A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Salamun qaulan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat Arafah Media dimanapun Anda berada, pertanyaan terkait tentang masalah malam Lailatul Qadar oleh Abdullah As-Singkili. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar Ustaz? Malam yang mulia disebut dengan Lailatul Qadar. Malam ini termaktub di dalam Al-Quran Suratul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ini adalah situasi dan kondisi bagaimana malam Lailatul Qadar yang penuh dengan berkah dipenuhi oleh malaikat-malaikat, termasuk di situ juga malaikat Jibril Ruh. Malam ini terus berkelanjutan hingga azan subuh berkumandang. Sahabatku, sahabat Arafah Media dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW selalu menyuruh keluarganya, para sahabatnya untuk beriktikaf 10 akhir di bulan suci Ramadan. Intinya setiap tahun kalau sudah jumpa 10 akhir Ramadan, Nabi Muhammad menggunakan kesempatan ini untuk beriktikaf di masjid. Nabi Muhammad membangunkan keluarganya, ayo kita melaksanakan Qiyamul Lail, ayo kita beriktikaf di masjid. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan dan memberikan motivasi kepada sahabatnya untuk beriktikaf 10 akhir bulan suci Ramadan. Sebenarnya 10 akhir Ramadan ini adalah inti dari Ramadan. Ramadan itu intinya bukan di 10 pertama, 10 kedua. 10 terakhir itulah inti dari bulan suci Ramadan tersebut. Yang sangat disayangkan, kalau 10 hari pertama masjid penuh membludak. Tapi kalau sudah masuk ke 10 akhir, safnya semakin maju. Safnya semakin maju berarti jemaahnya semakin sedikit. Padahal inti Ramadan ada di situ. Nah, Nabi Muhammad SAW selalu setiap tahun bukan setahun, setiap tahun kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, beliau semakin hebat ibadahnya. Beliau sing-singkan bajunya untuk melakukan dan melaksanakan Qiyamul Lail pada malam tersebut. Nah, ketika ditanya, wahai Rasulullah, kapan itu malam yang mulia tadi? Nabi Muhammad menjawab, taharruha fi awakhiril ashri min Ramadan. Carilah malam yang mulia tersebut. Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Carilah di 10 akhir Ramadan. Kemudian ada lagi hadis yang berbunyi bahwasanya carilah malam tersebut di bilangan ganjil, malam 21, malam 23. Kalau malam 21 berarti kita puasa siangnya itu yang 20. Terbenam matahari 20 Ramadan, masuklah 21 Ramadan. Ya, malam itu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Nah, disinilah masa-masa Lailatul Qadar itu ada. Jadi di malam-malam ganjil. Ada juga sebuah hadis dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendapati malam itu di malam 27. Ulama-ulama kita banyak yang mendapatkan malam yang mulia itu malam 27. Ini berhubung saat ini adalah malam 27. Ya, kita berada di malam 27. Ini ketika perekaman kita berada di malam 27 Ramadan. Ulama-ulama kita banyak yang merasakan dan banyak menemukan kalau malam yang mulia itu ada di malam 27. Apa saja keutamaan yang diperoleh
apabila seseorang berada di malam 27. Nabi Muhammad SAW pernah berkisah kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, di zaman dahulu ada seorang pemuda Bani Israel yang tugasnya itu berjihad fi sabilillah selama 83 tahun. Pagi sampai malam berjihad terus, li'i'la'i kalimatillah, berjihad di jalan Allah tugasnya. Nanti kalau udah malam, bangun sholat malam, qiyamul lail. Kalau sudah tiba pagi, jihad lagi sampai 83 tahun. Malam qiyamul lail, siangnya berjihad. Besoknya lagi malam qiyamul lail, besoknya berjihad. Itu saja kerjaannya, 83 tahun lebih. Ketika itu para sahabat takjub, mantap kali pemuda ini. Mantap kali pemuda ini. 83 tahun non-stop berjihad fi sabilillah. Ditambah lagi malam pun qiyamul lail. Siapa yang nggak membuat tercengang semua? Para sahabat tercengang. Luar biasa kali 83 tahun. Para sahabat berbeda dengan kita. Kalau para sahabat diceritakan Nabi Muhammad tentang sebuah amalan, mereka cemburu. Mengapa aku nggak bisa kayak mereka? Makanya jangan heran kalau misalnya ada sahabat yang berpuasa Senin Kamis, ada berpuasa Daud, hari ini puasa, besok enggak. Ada sahabat bilang, ya Rasulullah, aku mampu puasa setiap hari. Jadi apa? Fastabiqul khairat. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu fastabiqul khairat, enggak mau tersaingi. Nah, itulah hebatnya. Fastabiqul khairat. Yang satu puasa Senin Kamis. Senin Kamis, aku bisa puasa Nabi Daud, hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak. Datang yang satu lagi, ya Rasulullah, aku puasa setiap hari. Karena fastabiqul khairat. Ada lagi nanti suatu saat, ya Rasulullah, aku mau beribadah saja, aku nggak mau kawin, nggak mau nikah saya. Saking fastabiqul khairatnya, melihat sahabatnya, mantap kali juhudnya, mantap kali ibadahnya, aku pun bisa. Aku nggak kawin-kawin. Itu tadi. Namun Rasulullah SAW membantah itu semuanya. Kalian nggak boleh buat kayak gitu. Ana akul, ana atazawwaj, ana asum wa ana uftir, ana asum wa ana uftir. Itu kata Rasulullah. Jangan kalian melebihi perbuatan kayak gitu. Aku berpuasa, aku juga tak berpuasa. Aku juga menikah. Jangan kalian nggak menikah, aku juga menikah. Jangan gara-gara ibadah ini kita semakin hulu, semakin berlebih-lebihan. Nah, inilah yang dirasakan para sahabat. Ada rasa kecemburuan, tapi cemburu positif ya, cemburu positif. Hebat kali pemuda yang jihad 83 tahun nih. Ya Rasulullah, pengen kami kayak gitu. Jangankan 83 tahun, 1000 tahun pun bisa kami. Itu kan hebat para sahabat itu. Fastabiqul khairat. Namun itulah kebiasaan Nabi Muhammad SAW itu, kalau bercerita ada hikmahnya, ya, ada konklusinya. Beliau mengatakan, maukah kutunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian apabila kalian amalkan pekerjaan tersebut di malam ini, maka perbuatan kalian senilai dengan 83 tahun pahalanya. Apa itu Rasulullah? Kata para sahabat. Nabi pun menjawab, itulah malam Lailatul Qadar. Carilah malam ini di 10 akhir Ramadan. Kalau kita melakukan ibadah di malam tersebut, kita dapat malam tersebut nilainya 83 tahun. Siapa sangka kalau misalnya kita setiap hari membaca Al-Quran, Nun, satu huruf 10 pahala. Kalau kita membaca nun saja, nun, dan ketika itu kita berada dalam peristiwa yang besar, Lailatul Qadar, waduh, pahala kita kalikanlah sampai 83 tahun. Hanya baca satu huruf, 10 pahala dikalikan 83 tahun lebih. Nun. Nah, ketika kita membaca tasbih, berzikir subhanallah, 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 pas pula malamnya tersebut malam Lailatul Qadar, pahalanya itu kita membaca tersebut nilainya sama kita membaca subhanallah sampai 83 tahun. Allah, banyak sekali keutamaannya ini.
malam tersebut hanya satu malam. Carilah malam tersebut di 10 akhir Ramadan. Namun para ulama banyak yang mendapatkan, banyak yang kasih motivasi kalau malam tersebut di malam 27, yaitu malam ini. Ya, malam ini. Baca Quran. Jadi ada 4 kegiatan kita kalau sudah berada di malam-malam ganjil. Yang pertama adalah kita banyak bersedekah. Para ulama-ulama kita dahulu suka membayar zakat di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Yang kedua adalah yang kita lakukan solat qiyamul lail. Bangunlah malam hari. Solat kita di malam-malam ganjil. Mudah-mudahan malam ganjil tersebut berketepatan dengan peristiwa Lailatul Qadar. Dan pahalanya 83 tahun. Kita sholat qiyamul lail itu pahalanya senilai kita sholat qiyamul lail selama 83 tahun, bahkan lebih. Kemudian yang ketiga adalah kita beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid, apalagi di malam-malam ganjil. Ini malam 27. Seyogyanya kita berada di masjid, namun yang disedihkan saat ini adalah pandemi COVID-19, di mana kita dilarang untuk berada di masjid. Himbauan dari pemerintah jangan iktikaf di masjid karena pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia ini. Ya, kita ganti di rumah untuk sementara waktu. Jadi kalau kita iktikaf pada malam tersebut, pada malam mulia tersebut, pahala kita sama, kita beriktikaf sampai 83 tahun. Dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran. Ketika ditanya Imam Syafi'i, baca Quran itu lebih afdal mana? Malam hari, subuh, siang, atau asar, sore? Beliau mengatakan, aku lebih suka baca Quran malam hari. Mengapa malam hari? Karena di situ aku bisa mentadabburi ayat-ayat Allah. Kalau kita membaca siang hari, bising. Manusia banyak kegiatan yang lain. Dengar inilah, dengar itulah. Anak-anak main sana, main sini, menjerit sana, menjerit sini. Belum lagi nanti orang rumah kita masak belacan, masak ini segala macam untuk persiapan buka puasa. Ya, bising. Belum lagi nanti anak hidupkan televisi kuat-kuat. Jadi ketika kita baca Quran, terganggu dengan aktivitas keluarga yang lain. Jadi Imam Syafi'i lebih suka membaca Quran itu malam-malam, mentadabburi isi Al-Quran itu. Kemudian inilah 4 amalan yang kita lakukan di malam-malam ganjil. Mudah-mudahan di malam ganjil ini kita berada dan memperoleh malam yang luar biasa tersebut. Nah, apa ciri-cirinya? Bagaimana kita bisa mendapatkan ini? Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri bulan yang mulia tadi. Di antaranya adalah pada malam tersebut kita merasakan tidak panas, tidak dingin. Wallahu a'lam. Yang kita rasakan saat ini sudah malam 27. Pesantren Darul Arafah dan sekitarnya ini tidak panas dan tidak dingin. Mudah-mudahan ini adalah malam yang mulia tersebut. Kemudian malam tersebut apa? Tentram, nggak ada berisik, hati pun tenang. Yang saat ini sedang mendengar tausiah Mutiara Ramadan, ini masih ada waktu kesempatan kita untuk beribadah. Waktu Lailatul Qadar itu semenjak terbenamnya matahari pada hari ini sampai besok berkumandang azan subuh. Jadi yang saat ini lagi sahur, ini masih ada waktu sebelum azan subuh berkumandang. Saat ini sudah pukul 4. Jadi banyaklah aktivitas. Ya, bisa coba ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 2 rakaat paling 2 menit. Ya, ambil wudu. Salat rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sahur. Udah aman. Dapat kita malam yang mulia tadi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan salat 2 rakaat pada kali ini, pada hari ini, pada fajar kali ini, pahalanya sama kita melakukan sholat qiyamul lail meskipun 2 rakaat sampai 83 tahun. Itu keutamaan bagi mereka yang melakukan
ibadah di malam Lailatul Qadar. Kalaupun misalnya kita sempat bersedekah, ambil sejumlah harta kita, kita buka pintu, datangi ke fakir miskin, meskipun sekarang ini baru jam 4 lewat, ini sedekah dari saya, ya, karena malam yang mulia ini luar biasa pahalanya. Banyak bersedekah. Ya, sebelum azan subuh nanti berkumandang. Di sini para malaikat Jibril juga memenuhi dunia. Memenuhi dunia. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun mereka semua. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai berkumandang azan subuh. Jadi ada waktu kesempatan kita dalam beberapa menit ini untuk sholat 2 rakaat. Kalau ada sempat berkunjung ke fakir miskin 1 orang atau 2 orang, kita berikan mereka sedekah. Kemudian kita lakukan lagi, mungkin bisa saja habis sahur kita iktikaf sebentar, meskipun iktikaf hanya 5 menit. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita ke masjid, ya, sebelum azan berkumandang, habis sahur kita wudu, kemudian berangkat ke masjid, niat i'tikaf meskipun hanya 5 menit. Meskipun hanya 5 menit. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang luar biasa ini. Ya, waktunya sangat panjang. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, nanti habis sahur kita langsung ke masjid, i'tikaf meskipun hanya 5 menit di dalam masjid. Mudah-mudahan i'tikaf yang kita niatkan pahalanya seperti kita beriktikaf selama 83 tahun. 83 tahun. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan malam yang mulia ini jatuh pada malam ini. Dan banyaklah aktivitas ibadah, terutama yang 4 hal ini yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW di malam-malam ganjil. Demikianlah saudaraku Abdullah As-Singkili terhadap pertanyaan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.